Oke, masih bersama Mister Montaha. Saya akan belajar 4 kata kerja dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah fly. Apa? Fly. Kalau saya tulis F L A Y, V L A Y, saya baca fly. Fly artinya terbang ya. Fly, terbang. Yang kedua, run. Run itu artinya berlari. Kalau saya tulis ya R U N, run, berlari. Yang ketiga swim. Swim. Kalau ditulis SWIM, dibaca swim. Artinya berenang. Apa? Berenang. Swim, berenang. Dan yang keempat adalah crawl. Crawl, crawl, crawl. Kalau saya tulis R CRAWL, crawl, artinya merangkak atau merayap. Oke, saya ulangi lagi, fly, 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 FLY apa FLAY ya, nggak lupa saya ya. Pokoknya bacanya fly, fly artinya terbang. Kemudian run artinya berlari. Kemudian swim artinya berenang. Kemudian crawl artinya merangkak. Oke, misalnya saya bolak-balik. Apa bahasa Inggrisnya terbang? Maka kita jawab fly. Apa bahasa Inggrisnya berlari? Maka kita jawab run. Apa bahasa Inggrisnya berenang? Maka kita jawab swim. Apa bahasa Inggrisnya merangkak? Maka kita jawab crawl. Lalu kalau dibalik dari Inggris menjadi Indonesia, misal begini, fly, apa artinya? Dijawab terbang. Run, apa artinya? Dijawab berlari. Swim, apa artinya? Dijawab berenang. Crawl, apa artinya? Dijawab merangkak. Sehingga dibolak-balik tetap terkuasai. Dari Indonesia ke Inggris bisa menguasai, dari Inggris ke Indonesia juga bisa menguasai. Nah, kalau sudah begini artinya kita sudah punya kemampuan 4 vocab, menguasai 4 kata kerja dalam konten video ini. Yang pertama yaitu fly yang artinya terbang, yang kedua adalah run yang artinya berlari, yang ketiga adalah swim yang artinya berenang, dan yang keempat adalah crawl yang artinya merangkak. Nah, karena kita sudah punya bekal penguasaan 4 kata kerja sebagaimana yang saya ucapkan, lalu kita diberi pertanyaan yang terkait dengan kata kerja tersebut, mana yang sesuai ataupun yang cocok. Tentu akan menjadi sangat mudah untuk kita jawab karena vocabnya sudah kita kuasai. Misal begini pertanyaannya, a fish can bla 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 in the water. Kalau diartikan ikan itu bisa titik-titik di dalam renang. A fish can bla 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 in the water. Ikan bisa titik-titik di dalam renang. Nah, titik-titik ini pilihannya tadi kan ada 4 ya. Ada fly, ada run, ada swim, dan ada crawl. Kalau kita pilih fly, berarti ikan itu bisa terbang di dalam air. Kalau kita pilih run, berarti ikan itu bisa berlari di dalam air. Kalau kita pilih swim, berarti ikan itu bisa berenang di dalam air. Dan kalau kita pilih crawl, berarti ikan itu bisa merangkak di dalam air. Maka tentu jawaban yang benar adalah swim. Yang artinya bahwa ikan itu bisa berenang di dalam air. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka dalam pikiran saya, oh berarti anak ketika diuji soal seperti ini, intinya adalah penguasaan kosakata.
penguasaan perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Sudah barang tentu kalau ada pertanyaan a fish can titik-titik in the water, secara otomatis jawaban yang tepat adalah swim. Kenapa? Karena tidak mungkin ikan itu terbang, tidak mungkin ikan itu berlari, tidak mungkin ikan itu merangkak. Yang paling mungkin adalah berenang. Bahwa ikan itu hidupnya berenang di dalam air. Sehingga kalimat yang utuh adalah a fish can swim in the water. Ucapkan bahasa Inggrisnya, ikan bisa berenang di dalam air. Tentu kita akan mengatakan a fish can swim in the water. Misal dalam bahasa Inggris, a fish can swim in the water. Coba artikan dalam bahasa Indonesia. Tentu kita artikan ikan itu bisa berenang di dalam air. Nah, inilah namanya belajar. Ini namanya saya belajar. Belajar apa? Belajar menguasai kosakata, menguasai kalimat, perbendaharaan kata, mencocokkan kata yang sesuai dengan konteks kalimat yang tepat. Nah, tentu dalam hal ini adalah dibutuhkan satu semangat seperti saya. Karena saya semangat belajar seperti ini, maka vocab saya semakin hari bukan semakin berkurang, tetapi vocab saya semakin hari akan semakin kuat dan semakin bertambah karena adanya semangat belajar tersebut. Oke, saya pikir itu cukup. Terima kasih dan selamat menonton. Serta jangan kemana-mana, tonton terus video ini karena video semacam ini hanya ada pada Mr. Monta. Wassalam, bye-bye.